Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali materi perkuliahan kita tentang Object Oriented Programming, teori dan praktek. Materi enkapsulasi ini saya bagi menjadi 3 partisi atau 3 buah contoh. Contoh pertama di video yang pertama, dan bagian yang kedua atau partisi yang kedua ini merupakan contoh penerapan atau implementasi fungsi public dan fungsi private pada enkapsulasi Object Oriented Programming. Materinya yaitu di slide ke-7, fungsi public dan fungsi private. Yang sebelum materi ini ada contoh soal di partisi pertama, yaitu enkapsulasi. Penerapan konsep enkapsulasi di dalam pemrograman menghitung atau menampilkan data berupa nama, alamat, dan gaji, yang mana gajinya adalah defaultnya 0. Tetapi ketika diciptakan objek, maka nilai gaji akan berubah dan alamat, nama akan ditampilkan sesuai dengan pembaharuan nilai argumen dari objek yang diciptakan. Berikutnya, pada fungsi public dan fungsi private. Pada fungsi public dan fungsi private ini akan diberikan contoh penerapan. Di sini saya akan menggunakan terminal karena saya menggunakan sistem operasi Linux, dan saya akan memanggil CD desktop. Saya akan menyimpannya di desktop, yaitu penerapan fungsi private dan public .py. Ekstensinya adalah Python. Kita akan membuat sebuah kode program. Ini kita hapus dulu fungsi private dan fungsi public. Nah, misalkan di sini kita akan menciptakan sebuah kode program mengimplementasi dari fungsi private dan fungsi public. Kita memerlukan kelas, konstruktor, beberapa fungsi sesuai dengan kebutuhan, dan objek. Kita berikan keterangan bahwasanya program kita ini adalah implementasi karena ngobrol sama nulis terkadang kurang tidak fokus, jadi tulisannya acak-acakan ya, harap dimaklum. Implementasi fungsi private dan fungsi public pada enkapsulasi OOP, Object Oriented Programming. Apa yang kita perlukan? Kita memerlukan kelas, menciptakan kelas atau mendeklarasikan kelas dengan nama kelasnya adalah kelasku misalkan. Hati-hati, jangan tertipu dengan huruf besar dan huruf kecil, kita harus waspada. Kemudian yang kita perlukan lagi adalah konstruktor, mendefinisikan fungsi konstruktor dengan double underscore dan tutup dengan underscore. Apalagi yang kita perlukan adalah mendefinisikan fungsi private dan juga mendefinisikan fungsi yang kita inginkan, ya terserah di sini kata atau kalimat. Kalau menurut saya lebih baiknya adalah kata-kata yang pendek saja supaya mudah diingat. Misalkan di sini fungsi yang ketiga adalah bicara. Berikutnya kita akan mendeklarasikan fungsi public, mendefinisikan fungsi public, dan yang terakhir menciptakan objek. Objeknya misalkan apa nih? Kita namakan rasa misalkan. Rasa mewakili kelasku. Nah, tentunya ini nanti akan ada argumen atau nilai pembaharuan. Nah, di sini di definisi fungsi konstruktor yang pertama tentunya memiliki argumen. Argumen wajibnya adalah self dan beberapa argumen pendukung, yang mana argumen pendukung ini adalah kebutuhan kita. Kalau kita hendak menampilkan beberapa kata atau beberapa nilai, maka berikan di argumen konstruktornya. Di sini saya berikan dua buah argumen, yang mana nama argumennya adalah nama dan rasa. Kemudian jangan lupa tanda titik 2. Setelah itu mencetak print
ini merupakan perasaanku. Program ini mewakili perasaanku saat ini. Apakah sedang galau, senang, gembira, atau karena sedang mumet karena banyaknya tugas ya. Harap dimaklumi, kita enjoy aja, nikmati saja, santai di rumah dengan belajar bahasa pemrograman. Berikutnya kita lanjutkan. Fungsinya adalah fungsi private, self, nama yang memiliki nama yang akan diisi oleh nama, self. Rasa ini sebagai private, maka rasa ini akan diisi oleh rasa. Berikutnya, private juga punya argumen wajib tentunya. Ini juga punya argumen wajib. Dan public juga memiliki argumen wajib. Yang mana mereka ini memiliki punya pernyataan masing-masing. Kalau private mencetak fungsi private-nya, ini adalah fungsi private saya nih. Boleh. Kalau bicara berarti kita hendak mengambil nama dan rasa, maka mencetaknya yaitu print, halo perkenalkan nama saya dan juga perasaan saat ini. Halo perkenalkan nama saya adalah, yaitu memanggil nama, self nama, jangan lupa self nama, dan juga print perasaan saya saat ini adalah, perasaan saya saat ini adalah memanggil self underscore rasa, karena rasa itu miliknya private. Tutup. Sedangkan public ini yaitu mencetak pernyataan public. Ini adalah fungsi public. Ini adalah fungsi public law. Kemudian mencetak apa kira-kira? Perlu dan mencetak private. Berarti yang akan dicetak ketika memanggil private-nya, yang akan dicetak pernyataan private-nya. Ya enggak? Misalkan di sini mencetak private titik private, buka dan tutup. Nah, di sini kita menciptakan sebuah objek baru. Kita berikan keterangan dulu. Menciptakan sebuah objek dengan nama. Objeknya jangan rasa ya, karena sudah dipakai oleh argumen itu. Argumen konstruktor. Ini pikiran sajalah, atau AB. AB, kelasku sama dengan AB, menciptakan sebuah objek dengan nama. Objeknya adalah AB. AB kelasku, yaitu karena argumennya ada dua, yang akan kita isikan namanya adalah siapa kira-kira? Frankie aja mungkin ya. Frankie, namanya Frankie. Perasaan Frankie apa nih sekarang? Perasaannya apa? Gembira. Nah, kemudian AB sama dengan kelasku, dan AB akan kita panggil bicara, fungsi bicara. Dan AB juga akan kita panggil sebagai public. Nah, kira-kira seperti ini nih. Nah, ini kok lupa tadi ya, maka titik 2 jangan lupa diakhiri dengan titik 2 setiap fungsi. Saya kira itu. Coba kita running programnya, apakah sudah benar atau terdapat syntax error. Python 3 benar ya. Public law. Program ini mewakili perasaanku saat ini. Halo, perkenalkan nama saya adalah Frankie. Perasaan saya saat ini adalah gembira.
Ini adalah fungsi public memanggil fungsi public, dan ini adalah fungsi private memanggil fungsi private. Kita berikan jarak ya supaya mudah melakukan analisanya. Ini kita berikan jarak. Kira-kira kayak apa kalau kita mau memberikan jarak spasi? Kayak apa? Ayo pakai backslash n ya tentunya. Dan ini juga kita berikan jarak backslash n untuk memberikan spasi jarak antara satu baris dengan baris berikutnya. Nah, ini dia. Masih kurang. Program ini memiliki, kita berikan di sini saja. Kalau masih kurang, kita berikan backslash ns. Ctrl S Python. Nah, inilah keluarannya. Dan kita berikan keterangan di sini. Keterangannya ini merupakan nama kelas. Nama kelasnya kelasku. Dan ini konstruktor. Konstruktor dengan penandanya adalah init. Kemudian ini fungsi private, dan ini fungsi pemanggilan nilai argumen atau fungsi bicara, dan ini fungsi public objek. Sudah, Ctrl S. Saya kira seperti itu untuk latihan penerapan atau implementasi fungsi private dan fungsi public pada pokok bahasan enkapsulasi mata kuliah Object Oriented Programming. Kalau ada pertanyaan silakan isi di kolom komentar. Kalau belum paham juga diulangi kembali, dipraktekkan, ulang lagi, praktekkan. Kalau masih belum paham, perlu isi pertanyaan ya di kolom komentar di sini. Di sini nih kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa like, share, subscribe, dan mohon bantuannya teman-teman yang sudah paham menjawab pertanyaan yang ada di komentar kalau ada pertanyaan. Terima kasih. Jangan lupa jaga kesehatan, cuci tangan pakai sabun di air mengalir, dan juga doanya banyak doa, karena doa ini adalah senjatanya orang beriman. Semoga Allah berikan kebaikan-kebaikan untuk kita dan menjadi asbab hidayah bagi kita dan umat seluruh alam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.